Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan SBMPTN atau UTBK guna mempersiapkan kalian mengikuti UTBK 2021. Oke, kita mulai saja. Baik, untuk yang soal berikutnya di sini, jika A kurang dari sama dengan B cos P min X ditambah 5 kurang dari sama dengan 8, maka B min A berapa? Oke. Kalian boleh melakukan perubahan dari 180 min atau tidak pun tidak masalah. Artinya gini, pada saat kita ubah, misalkan ini diubah, maka nilainya menjadi, kemudian kedua ruas boleh kalian lakukan kurangi 5, kemudian kalikan negatif, ini kurangi 5, 3 ya. Kalikan negatif boleh, tidak kalikan negatif juga boleh. Kalikan negatif tanda posisi berubah. Kalau dikalikan negatif, tanda berubah, atau dalam hal ini posisi berubah. Oke. Nah, di sini nilai maksimum itu 1. Nilai maksimumnya adalah 1. Berarti kalau dia maksimum 1, maka berarti B itu kurang dari 5 min A. Karena kita ambil yang maksimum. Berarti artinya A plus B harus 5, itu maksimum. Kemudian kalau misalkan kita ambil yang minimum, min 1, kan nilai kos minimumnya min 1. Nilai kos itu diantara min 1 dan 1. Itu nilai kos. Nilai kos itu diantara min 1 dan 1. Maka kalau misalkan minimum, berarti min 3 kurang dari sama dengan min B. Gitu ya. Berarti B adalah 3. B adalah 3. Nah, dengan demikian, maka akan ketemu. Maka A ditambah 3 adalah 5. Berarti A adalah 2. A adalah 2, B adalah 3. Yang ditanyakan adalah B min A. Berarti 3 kurangi 2, 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi kalau kalian buat grafiknya, grafik kosinus, itu kan begini. Mentok di 1 kan? Minimum di min 1 kan? Nah, minimum di min 1. Berarti kan ini namanya maksimum. Ini namanya minimum kan? Nah, ini Y misalkan. Y sama dengan cos X. Berarti si cos X ini kan di sini. Y itu kan ini. Ini Y kan? Min 1 sampai 1 itu Y-nya kan? Iya, Pak. Nah, berarti kesimpulannya cos-nya 1 sampai min 1 kan? Iya, Pak. Nah, itu artinya berarti dibacanya cos X itu maksimum 1. Minimum min 1. Itu membacanya. Membaca interval. Bisa? Persamaan garis singgung. Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 24 per x akar x. Di titik dengan absis. Absis itu apa? Y sama dengan X. X. Oke, bagus. Absis itu X. Sebuah kurva, sebuah garis menyinggung kurva, itu syaratnya ada titik, ada gradien kan? Oke, sekarang kalau Y-nya X-nya 4, maka Y-nya bisa kita dapatkan. Y adalah 2 kali 4 kuadrat kan ya? Ditambah 6 kali 4, dikurangi 24, dibagi dengan 4 akar 4. 2 kali 16, 32.
ditambah 24 dikurangi 24 dibagi 4 kali 2. 8 kan? Ini coret ya. 32 dibagi 8 berarti 4. Nah itu Y-nya. Lalu yang kebutuhan berikutnya adalah gradien. Y itu kalau dinyatakan dengan bentuk demikian, maka upayakan bentuk yang bawah itu dinyatakan dalam bentuk perpangkatan aja. Jadi ini anggap U, ini anggap P. Nah sehingga Y aksen itu adalah U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Kenapa? Karena dia bentuk U per P. Berarti kita butuh U aksen. U aksen berarti turunkan atas. 4X plus 6. P aksen berarti turunkan bawah. Berarti 3 per 2 X pangkat setengah. Gitu kan? Nah berarti Y aksennya kita gantikan. Ini sebagai gradien. Ya, gradiennya berarti U aksen. Dalam hal ini 4X plus 6. Kali P dalam hal ini adalah X akar X. Dikurangi P aksen. Dalam hal ini adalah 3 per 2 akar X. Pangkat setengah itu akar ya. Kemudian kalikan U. U-nya adalah 2X kuadrat plus 6X min 24 per P kuadrat. P kuadrat berarti X pangkat 3 ya. Karena 3 per 2 dikuadratkan. Langsung substitusikan X-nya 4 kan. Maka didapat M-nya adalah 16. 4 kali 4, 16 ya. Kali tambah 6. Kemudian 4 akar 4 berarti 8. Dikurangi 3 per 2 kali akar 4 itu adalah 2. Kemudian tadi sudah dihitung kan ini. 32 ditambah 24 kurangi 24 per 8 dipangkatkan 2 berarti 64 gitu kan ya, atau 4 pangkat 3. 22 kali 8 berapa? 22 kali 8 176. 176. Oke, bagus. 3 per 2 kali 2 berarti 3. Dikalikan 32 ya. Ini saya coret dulu. Salah nyoret. 32. Berarti nilainya adalah berapa tuh kalau dikalikan 3? Dibagi 64. Maka nilainya adalah 176 dikurangi 96 per 64. Berarti 80 ya. 80 per 64. Bisa dibagi berapa? 16? 16. 5 per 4, Pak. 5 per 4 ya. Oke. Nah, jadi itu adalah nilai gradiennya. Sedangkan ditanya persamaan garis. Persamaan garis itu secara umum. Rumusnya itu kan Y min Y1. M kali X min X1 ya. Y-nya adalah 4. Y1-nya maksudnya. M-nya adalah 5 per 4. Kemudian X-nya juga 4. Oke, kita kalikan 4 semua. Berarti 4Y min 16 sama dengan 5X min 20. Lihat opsinya. Yang positif X. Berarti ini pindah kanan. Jadi persamaan garisnya adalah 5X dikurangi 4Y dikurangi 4 kan ya. Sama dengan 0. Min 20 tambah 16. Nah, jadi jawabannya adalah ini. 5X min 4Y min 4 sama dengan 0. Bisa diikuti? Jumlah nilai X yang memenuhi dari akar 3 plus 1 pangkat X ditambah akar 3 min 1 per 2 pangkat X. Oke. Perhatikan ada pernyataan yang bisa kalian misalkan ini. Jadi kalau misalkan akar 3 plus 1 pangkat X itu adalah P.
Maka kalau ada bentuk akar 3 min 1 pangkat X per 2, itu berarti 1/P. Ngerti nggak kenapa 1/P? Kenapa tuh? Ngerti nggak kenapa 1/P? Enggak, Pak. Enggak, Enggak, oke. Pak. Kalian kalikan sekawan. Apa yang terjadi kalau ini dikalikan sekawan? Sekawan, ini kan tidak merubah kan? Merubah nggak? Nggak kan? Ini kan bisa sekawan, ini namanya sekawan. Tapi yang atas kan kalau dikalikan kan jadi berubah. 3 min 1 kan 2 ya? Bisa diikuti nggak nih? Ya, bisa, Pak. Sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti sampai sini? Itu dikali sekawan akar 3 min 1 per pangkat X juga, Pak. Bukan, pangkatnya itu kan di luar. Ini yang disekalikan sekawan di dalam, Menurut kamu ini kalau dibagi 1 nggak? Iya, Pak, 1. Nah, tapi jangan dibagi lagi, nanti balik lagi ke soal. Yang atas kalikan yang atas, jadi 2. 3 dikurangi 1 kan? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Nah, kalau dibalik apa yang terjadi? Kalau dibalik. Jadi gini Super P, kan? Pak. Bisa diikuti nggak? Oke? Bisa, Pak. Oke, Pak. Nah, ini sering muncul di soal-soal SBMPTN. Jadi kalian harus lihat bentuk-bentuk seperti itu. Kalau ada plus, ada min, itu berarti kebalikan aja. Oke, hilang. Nah, maka kita sudah bisa punya persamaan kan? Dalam bentuk P, tapi P ditambah apa berartinya? 4/P kan? 4/P. Sama dengan 8 kan? Ya enggak? Ya, Pak. Kalikan P kuadrat tambah 4 sama dengan 8P. Dut-dutan nih. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke, P kuadrat min 8P plus 4 sama dengan 0. Yang ditanya jumlah. Kalau jumlah itu kali atau tambah? Ini kan pangkat nih. Kalau jumlah itu pangkat atau kali? Kalau ini kan pangkat. Yang ditanya jumlah nilai X yang memenuhi. Pangkat. Jadi kalau saya tanya P1 kali P2 berapa jawabannya? P1 P2. Min 4. Ayo. 4, Pak. 4. Sorry. 4. 4 ya. Berarti kan kalau saya tuliskan kan begini. 1 kan ini. 2 sama dengan 4. Gitu kan? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau perpangkatan dikali, apa yang terjadi? Ditambah. Itu artinya 3X plus 1 pangkat X1 tambah X2 kan? Sama dengan 4 kan? Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Terus habis itu diapain? Ayo. Jadi bentuk logaritma, Pak. Oke, bagus. Dibuat ke logaritma. Ingat, kalau ada A pangkat B sama dengan C, itu artinya apa? B A log C sama adalah dengan B, bukan sih, Pak? B adalah A log C kan? A log C.
Masih ingat logaritma? Itu artinya X1 tambah X2 adalah akar pangkat 3 per 1 plus 1 log 4. Bisa? Bisa dipahami? Berikutnya. Suatu barisan geometri mempunyai 3 suku pertama A, B, B kuadrat. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan AX kuadrat plus KX plus 6 sama dengan 0, maka nilai suku keempat dan nilai K masing-masing adalah oke. Kalau seandainya U1, U2, U3 ini geometri, maka ada hubungan yang namanya ciri geometri itu adalah rasionya sama. Maka hubungannya adalah bahwa U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Kenapa? Karena U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2. Maka dapat pernyataan ini. Nah, dengan demikian untuk pernyataan ini berarti A, B, B kuadrat itu geometri. Itu artinya adalah B kuadrat itu sama dengan A kali B kuadrat. Bisa diikuti sampai sini? Oke, berarti kesimpulannya A hanya mungkin 1. Kalau A-nya 1, maka nanti B bisa kita nyatakan dalam sebuah pernyataan ini. Karena di sini dikatakan jika A dan B akar-akar. A, B akar-akar. Akar-akar dari 2X kuadrat plus KX plus 6 sama dengan 0. Sedangkan A1 ini artinya berarti X1. Kalau dia X1 berarti 1 kuadrat ditambah K kali 1 tambah 6 haruslah 0. Berarti 2 ditambah K ditambah 6 harus 8. Harus 8. Harus 0 maksud saya. Berarti K-nya min 8. K adalah min 8. Nah, karena K min 8, lihat opsinya. Nilai K dan suku keempat. Yang 8 kan cuma ini nih. Jawabannya pasti ini kan ya? Ya enggak? Sorry, min 8 ya. Kalau min 8 berarti ada 2 kemungkinan. Min 8. Oke, kalau min 8 berarti kesimpulannya kita ada 2 kemungkinan. 2X kuadrat min 8X plus 6 sama dengan 0. Dibagi 2 dulu. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Faktorkan, tadi faktornya 1. Berarti yang sisanya adalah 3. Di X1 tadi sudah ada. Nah, sekarang X2-nya itu adalah 3. Ini berarti B. X2-nya adalah B. Yang ditanyakan suku keempat. Jadi 1, kemudian 3, 9. Berapa tuh? 27 ya. Nah, berarti ini adalah U4. Berarti jawabannya adalah 27 dan min 8. Bisa diikuti? Berikutnya. Jika A 1 min 3 0 1, maka A pangkat 10 12 1 berapa? Oke, berarti kita harus mencari polanya dulu. Minimal 2 atau 3 lah. Jadi kalau misalkan A kuadrat itu adalah 1 min 3 0 1 kali 1 min 3 0 1. Gitu kan ya? Maka hasilnya berapa? 1 tambah 0 1 kan ya? Min 3 tambah min 3 berarti berapa? Min 6 ya? Min 3 tambah min 3 min 6. 0 tambah 0 berarti ini 0. Min 3 tambah 1 berarti min 2 ya. Perhatikan perbedaannya, perubahannya. Kemudian A pangkat 4. Atau A pangkat 3 juga boleh.
A pangkat 4 berarti 1 min 6, 0 min 2 kali 1 min 6, 0 min 2. Perhatikan perubahannya. 1 tambah 0 tetap 1. Min 6 tambah min. Berapa tuh? Min 6 tambah 12 ya. Berarti 6. Ada yang keliru nggak saya? Enggak ya? Itu bukan min 6 kali, Pak. Berapa dong? Baris kali kolom bukannya 0 tambah 1 aja ya? Bukan, baris pertama, kolom pertama. Min 3 tambah min 3, min 6. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Oh, yang ini nih yang salah nih. Yang min 2-nya, sorry, salah. Ini harusnya 1. Kan 0 tambah 1 ya. Bukan min 3. Tadi saya min 3. Harusnya 0 tambah 1. Ini 1. Gitu ya. Berarti min 6 tambah min 6. Berarti min 12. Di sini 0, 1 tetap. Nah kan yang berubah yang elemen baris pertama kolom kedua saja kan. Berarti kan yang berubahnya ini. Ya kan? Benar nggak? Berarti kesimpulannya, kalau A pangkat 10, maka otomatis 1, 0, 1. Nah yang ininya berapa? Perhatikan, kalau kali 2 min 6, kali 4 min 12, berarti kali 10 min 30. Bisa diikuti? Gimana Pak? Kali 2 min 6. Kali 4 min 12 kan itu? Iya. Bisa nggak? Nih, Oh, jadi 33 ya, Pak? bisa nggak? Bisa, Kali bisa, 2 Pak. min 6. Kali 4 min 12 kan itu? Berarti kali 10 min 30. Bisa dipahami nggak polanya? Bisa, Pak. Ya, perhatikan nih. Jadi ini berasal dari 2 kali min 3. Ini berasal dari 4 kali min 3. Berarti yang ini adalah 10 kali min 3. Oke. Nah dengan demikian maka cukup sebenarnya cukup 2 pola saja. Kalau mau gembreng semua boleh. Tapi bagaimana kalau A pangkat 100? Repot juga kan? Ini baru A pangkat 10 masih bisa dicicil satu-satu. 2, 4, 6, 8, 10 masih bisa. Oke, jadi A pangkat 10 dikalikan dengan 12, 1. Itu artinya berarti 1 min 30, 0, 1 dikalikan 12, 1. Berarti 12 tambah min 30 berarti min 18 kan ya. 0 tambah 1 berarti 1. Jadi jawabannya adalah min 18, 1. Bisa diikuti? Nah berikutnya. Oh ini gimana nih? X kuadrat min 8X plus 15 kurang dari 0. Dan X mutlak X min 5 plus X mutlak X min 3 kurang 8. Oke. Berarti pastikan yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri bahwa X kuadrat min 8X plus 15 kurang dari 0 itu pasti ada faktornya. Dan faktornya pasti berhubungan dengan yang sebelah kanannya. 15 itu hanya mungkin min 5 kali min 3. Karena jumlahnya harus min 8. Berarti kalau batasnya, kalau mau runut, kalau sudah paham nanti langsung aja. Kalau sudah paham langsung ke garis bilangan atau langsung ke jawaban. Ini 3, ini 5. Koefisien kuadratnya positif, tanda kanan positif. Sini selang-seling. Yang dipilih yang negatif ini. Kalau sudah paham dari sini bisa langsung. Pasti jawabannya di antara. Gitu ya? Pasti jawabannya di antara. Nah, dengan demikian, karena ada penghubung dan itu berarti irisan.
Dan itu berarti irisan. Berarti iriskan dengan pernyataan yang ini. X kali X min 5 plus X kali X min 3 kurang 8 kurang dari 0. Nah, di sini ada dua nilai ini. Jadi kalau misalkan ini ada batas. Ada batas yang sama seperti hanya yang sebelah kiri. Jadi ada 3, ada 5. Ya. Kalau 3 ke kiri, itu tidak dipakai. Karena dimintanya adalah di antara 3 dan 5. Nah, kalau di antara 3 dan 5, nilai yang sebelah X, nilai yang X min 5 itu negatif apa positif? Yang mana, Pak? X min 5, kalau saya masukkan di antara 3 dan 5, X-nya, mutlak X min 5, itu nilainya negatif apa positif? Positif. Saya ganti misalkan Itu negatif saya ganti ya? 4. Saya ganti 4 negatif kan? Iya, Pak. Nah, karena Tapi negatif, dimutlakan, Pak. karena mutlak, maka harus dikalikan negatif. Paham nggak? Bisa dipahami? Paham, Pak. Karena dia mutlak, maka dia harus dikalikan negatif. Kan mutlak itu bilangan yang tidak pernah negatif. Jadi kalau dia sama dengan A, maka X itu adalah A, X itu adalah min A. Jadi kalau dia negatif, maka harus dikalikan negatif. Biar positif. Karena mutlak nggak boleh negatif. Tambah kan itu. Lalu 4 positif kan. Berarti ini tetap. Tidak ada perubahan tanda yang ini. Sampai sini mengerti? Bisa diikuti sampai sini? Mengerti, Pak? Ya. Bisa, Pak. Karena X harus positif yang ini. X min 4, X min 3-nya positif. Contoh 4 lah. 4 kurangi 3 kan positif. Kalau positif ya tetap. Tidak ada perubahan tanda kan. Ini kan tidak ada perubahan tanda. Oke, berarti min X kuadrat ditambah 5X ditambah X kuadrat dikurangi 3X kurangi 8 kurangi 0 kan itu. Berarti 2X kan ya. X kuadratnya kan sama nih. Coret kan berarti. Berarti 2X min 8 kurang dari 0. Berarti 2X kurang dari 8. Berarti X kurang dari 4. Maka dia terbatas di 3 ya. Dia terbatas di 3. Bisa dimengerti? Iriskan. Bisa dipahami? Jika F, XY adalah X plus 2Y, X min Y, G, XY, 2X min 3Y, X plus 5Y, F bundaran X, maka mempunyai, oke. Pernyataan ini, kalau misalkan saya tuliskan begini, X plus 2Y, gitu ya. Kemudian ini 1 X min Y. Oke. Lalu kalau G, berarti 2 min 3, 1, 5 kan ya. Bisa diikuti nggak? Itu caranya gimana, Pak? Bisa langsung kayak digitu-gituin, Pak, dikali perkalian di matriks. sama aja gitu. Perkalian matriks. Ini kan pasti perkalian matriks dari elemen baris kolom kan ini. Karena XY-nya kan pasti nyusunnya ke bawah, kolomnya kan. Barisnya berarti kan baris ini baris 1 2 berarti 1 2. Dari sini aja nih. Bisa diikuti nggak? 2X min 3Y. Oke, perkalian matriknya tentu harus dipahami dulu biar ketemu polanya ke sini tiba-tiba. Karena X2 kalikan X kan X plus 2Y berarti kan. Bisa diikuti nggak? Nah, sekarang F bundaran bisa. F bundaran G, Pak, bukan.
Kenapa? Itu X min 3Y, Pak. Yang di G-nya itu bukan X min 3Y, 2X min 3Y, Oh, Pak. 2, sorry. 2X ya. Kan soalnya 2. 2X min 3Y, X plus 5Y kan? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang F bundaran G itu artinya apa dulu? F bundaran G FGX. itu artinya G dulu apa F dulu? F dulu, Pak, baru G. F bundaran G. F bundaran G itu G dulu. Gitu. Jadi ini G, ini F. Jangan ketukar ya. Baru ini XY. Berarti 2 min 3, 1, 5. Yang ini 1, 2, 1 min 1. Maka hasilnya adalah kalikan. Berapa tuh? 2 tambah 2 kan ya? Terus min 3 tambah 10. Yang ini 2 min 1. Yang ini min 3 min 5. XY. Sehingga hasilnya adalah 4. 7 kan ya? Kemudian 1 min 8 XY. 4, 7, 1 min 8. 4, 7, mana nih? 1 min 8. Bisa diikuti? Agar pertidaksamaan 4x kuadrat plus 9x plus a kuadrat lebih dari 9 dipenuhi oleh semua x elemen real, maka batas nilai a adalah semua x. Berarti kesimpulannya ini harus definite. Kalau semua x berarti kan definite. Definite apa di sini? Karena dia lebih dari 0, kalau saya tuliskan begini. Berarti kalau memenuhi semua, kalau ada kata-kata memenuhi semua, memenuhi semua X, itu artinya definite. Definite apa? Positif. Kenapa? Karena dia positif. Yang kedua, karena A-nya 4. Positif kan itu. Lalu syarat apa lagi definite positif itu? Syaratnya selain A-nya harus positif, diskriminannya harus negatif. Apa itu diskriminan? B kuadrat min 4AC kan? B kuadrat min 4AC. Itu harus negatif. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Ya, jadi Bisa, ingat. Pak. Kalau misalkan ada pernyataan demikian, itu A-nya positif, D-nya negatif. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Itu namanya definite. Definite positif dalam hal ini. Kalau definite aja, D-nya negatif. Nah, berapa itu 9 kuadrat? 81, 16. A kuadrat kan? Berapa tuh 16 kali 9? 144 bukan? 144. 144. Oke, kalikan negatif. Tanda berubah. Berapa tuh? 225. Oke, 225. Oke, berarti kan 4A kali 4A nih. 15 ya. 1 plus 1 min. Bisa diikuti? Kemudian batasnya berarti ada 2 nih. Langsung pakai garis bilangan boleh. Cari X-nya masing-masing boleh. Pakai garis bilangan aja. Berarti min 15/4 sama plus 15/4. Koefisien kuadratnya saya nyatakan positif. Biar tidak keliru aja. Plus, min, plus. Yang dipilih yang positif. Sudah. Ini A. Berarti jawabannya adalah A kurang dari min. Berapa tuh?
3 ya. 3/4 atau A lebih dari 3/4. Bisa diikuti? X1, X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus A min X min A sama dengan 0. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat minimum. Oke, berarti ada kaitannya dengan grafik yang tadi fungsi kuadrat atau turunan juga boleh. Jika 12 X1 X2 min X1 X2 kali X1 kuadrat kali X2 kuadrat merupakan suku kedua dan suku kelima suatu deret geometri, maka rasionya, wih keren. Oke, ini ada akar, ada persamaan kuadrat, ada turunan, maksimum minimum, kemudian ada barisan deret. Geometri dalam hal ini. Oke, sekarang satu-satu. Kalau misalkan ini merupakan suku kedua, berarti U2 sudah diketahui 12 dari X1 tambah X2 kurang ya. X1 kali X2. Ingat bentuk umum dari persamaannya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus A min 2X min A. Maka jumlah akar-akarnya kita bisa tentukan. Tadi sudah ada yang menyatakan min B per A kan? Berarti min dari A min 2. Per 1 kan ya? Berarti 2 min A. Lalu kali akar-akar tadi sudah ada mengingatkan C per A. Dalam hal ini berarti min A per 1. Oke? Sampai sini bisa diikuti? Maka Bisa, Pak. U2 itu adalah 12 kali 2 min A dikurangi min A kan itu. Berarti U2 sudah ada nilainya nih. 24. Lalu yang kedua U5. U5 adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat maunya minimum. Berarti di sini ada pernyataan yang harus diambil. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bentuk lainnya adalah X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2 kan? Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, bentuk lainnya ya. Berarti ini adalah 2 min A kuadrat min 2A. Berarti kalau diteruskan 4 min 4A plus A kuadrat plus 2A. Berarti A kuadrat min 2A plus 4. Minimum. Kalau minimum berarti apa yang harus dinyatakan? Turunannya, Pak. 2A min 2 sama dengan 0. Boleh. 2A min 2A. Kalaulah itu adalah FA. Berarti kamu menyatakan dia sebagai fungsi kan? Berarti 2A min 2 kan ya? Dia harus 0. Maka A harus 1 kan? Iya, Pak. Jadi A-nya 1. Kalau dia ingin mengatakan minimum. Bisa diingat sampai sini? Bisa, Pak. Oke, berarti X1, X2-nya dapat dong. Iya. Berapa? Berapa? 3 3. kan? Ya. Berarti ini nilainya 3. Nah, dengan demikian U5 banding U2 itu berarti kan AR pangkat 4 banding AR. Itu R pangkat 3. R pangkat 3 berarti 3 banding 24. Berarti 1/8 kan? 1/8 berarti R-nya 1/2. Bisa diikuti? Gimana? Baik, kita lanjutkan.
Titik-titik sudut sama kaki ABC terletak pada lingkaran berjari-jari 3. Jika alas AB 2/3. Sama kaki ya. Oke. Ini AB sama kaki. AB. C, gitu kan ya. Jika alasnya 2/3. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Kalau misalkan dia adalah apa namanya nih? Busur ya. Ini tali busur AB 2/3. Lalu ini jari-jarinya 3. Nah, menurut kalian kira-kira bisa nggak kalian tentukan ini tingginya berapa? Akar 3, Pak. Ini saya beri huruf apa nih? D ya. OD. OD itu berapa? Akar dari OD. AD sama dengan BD. Berarti akar 3 kan? Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Berarti kan 3 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Itu OD. Miring 3 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Berarti 9 kurangi 3. 6 ya. Jadi OD akar 6. OD akar 6. OC adalah jari-jari. Berarti DC adalah 3 ditambah akar 6. Itu DC. Tangan itu kan depan. Nah, DC ya. Saya pakainya DC lagi, bukan CD. Oke lah. CD aja lah. Tangan itu kan depan. Perhatikan segitiga CDB. Ini B, ini D, ini C. Ini 3 plus akar 6. Ini akar 3. Oke? Berarti kan CD per BD. Ya sudah. 3 plus akar 6 dibagi akar 3. Lihat opsinya. Berarti kalikan akar 3 semua. Per 3 kan itu. Berarti 3 akar 3 ditambah akar 18. 3 akar 2. Jadi jawabannya akar 3 plus akar 2. Benar nggak? Benar, Pak. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Wah. Ya, jadi itu nilai tangan sudutnya. Jam berapa nih kalau udah error? Nah, sekarang saya kasih ilustrasi gini lah. Ini segitiga. Udah masih ingat nggak materi vektor? Ini saya bikin sembarang aja. A, B, C. AB itu berarti B min A. Ya. AC itu berarti C min A. Lalu pakai sin, pakai cos juga boleh. AB dan AC sudah dapat, berarti nanti pakai cos. Cos A itu berarti AB dot AC per panjang AB kali panjang AC. Itu cos. Sedangkan luas segitiga ABC, ingat materi kelas 10-nya, setengah AB panjang ya dalam hal ini, kemudian AC kali sin sudut A.
Nah, berarti yang kita butuhkan adalah vektor AB, vektor AC, panjang AB, panjang AC, cos A. Cos sudut apit ya. Boleh nggak pakai BC? Boleh. Pakai BC, AB boleh. Bebas. Oke, saya pakai A dan B saja. AB berarti B min A. 430 dikurangi A. 312. Berarti 1, 2, min 2. Oke. Langsung aja hitung panjangnya berapa? Akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat. 9. Berarti 3. Begitupun AC. C min A. 125 dikurangi A. 312. Maka hasilnya adalah min 2, 1, 3. Berarti panjang AC adalah akar dari min 2 kuadrat, 4, 1 kuadrat, 1, 9 kuadrat. Berarti akar 14. Kemudian cosnya adalah AB. 1, 2, min 2. Kali AC. Min 2, 1, 3. Perpanjang AB. 3. Perpanjang AC. Akar 14. Hasilnya adalah min 1, min 2, min 2. 2 kali 1, 2. Min 2 kali min 3, min 6. Per 3 akar 14. Berarti negatif. 2 per akar 14. Walaupun negatif untuk cos berarti gambarnya salah ini. Karena harus dia negatif. Berarti tumpul. Ini sisi samping. Nggak apa-apa, itu hanya ilustrasi aja. Ini sisi miring. Berarti sisi depannya adalah akar 14 dikurangi 4. Berarti akar 10. Lalu masukkan ke sini. Maka luas itu adalah setengah alas kali setengah. Dalam hal ini panjang AB adalah 3. Panjang AC akar 14. Sinus itu depan per miring. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah 3/2 akar 10. Bisa diikuti? Oke. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibuat bilangan 3 angka berbeda. Banyak bilangan ganjil lebih dari 300. Pak Kodar udah ulangan ini? Udah, Pak. Lebih dari Udah, Pak. 300. Ganjil. Oke. Kalau ada sifat, maka upayakan di depan dan di belakang. Di belakang dulu kalau dia ganjil. Pada saat lebih dari 300, berarti boleh dong angkanya 3. Ya kan? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Berarti boleh angka 4, boleh angka 5, boleh angka 6, boleh angka 7. Sedangkan yang di belakang ganjil. Kalau ganjil berarti hanya boleh 1, 3, 5, 7. Kan itu. Nah, pada saat kita meletakkan 1 di belakang, maka depan tidak ada masalah. Berarti 1 harus dipisah. Kenapa? Karena pada saat meletakkan 3 di belakang, 3 tidak boleh lagi terjadi di depan. Karena di sini ada kata-kata berbeda. Jadi kesimpulannya 1 harus dipisah dengan 3, 5, dan 7. Tiga, 5, dan 7. Jadi pada saat 1 diletakkan di depan, di belakang, maka di depan 5-5-nya boleh. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Berarti ini ada 1, karena sudah terpakai 2 dari 7, berarti tinggal 5. Berarti ada 25 kemungkinan. Yang belakangnya 1. Lalu yang belakangnya selain 1, pada saat kita meletakkan 3 di depan, 3 nggak boleh lagi di belakang. Saat 3 di belakang, 3 nggak boleh di depan.
Berarti kalau ini ada 3 kemungkinan, maka di depan hanya tinggal 4 kemungkinan. Bisa dimengerti? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Hah? Bener nggak? Gimana, Pak? Masih bingung, Pak. Pada saat 3 di belakang, maka di depan hanya boleh berapa saja? Boleh. 4, 5, 6, 7. Nah, ada berapa tuh? 4. Oke. Pada saat 5 di belakang, di depan hanya boleh berapa? 4. 3, 4, 6, 7 kan? Ada 4 juga kan? Iya. Iya, Pak. Pada saat 7 di belakang, di depan juga hanya mungkin 3, 4, 5, 6. Ada 4 juga. Oke? Nah, sedangkan yang tengah bebas, ada 5. Karena sudah dipasang 2 digit. Berarti ini ada 60. Nah, jadi kemungkinannya totalnya berapa? 25 untuk yang belakangnya 1, 60 untuk belakangnya 3, 4, 5. 3, 5, 7. Jadi total ada 85. Bisa dimengerti?